Podcast Kilat Kelas Intelektual Latsar. Mari dengarkan podcast seputar Latsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Aneka. Pada episode pertama, kita akan membahas tentang ASN beraneka. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sri Hajati, peserta Latsar asal pemerintah Kabupaten Kebumen, dan rekan-rekan saya ada Mardiana Rahmawati dan Teguh Adirianto. Silakan rekan-rekan saya memperkenalkan diri. Halo, nama saya Mardiana Rahmawati. Saya peserta Latsar dari pemerintah Kabupaten Kebumen. Halo, perkenalkan nama saya Teguh Adirianto. Saya berasal dari instansi pemerintahan Kabupaten Rembang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang aneka. Berbicara tentang aneka, yang terlintas dalam pikiran kita pertama kali adalah beragam atau bermacam-macam. Tetapi pada pokok bahasan kali ini, aneka yang dimaksud adalah aneka yang merupakan singkatan dari huruf depan nilai dasar ASN, di mana aneka itu sendiri adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab terhadap amanahnya. Amanah seorang ASN adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Karena ASN merupakan seorang pelayan publik. Indikator seorang ASN yang berakuntabilitas ada 9. Yang pertama, kepemimpinan, kemudian transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Untuk nilai dasar aneka selanjutnya adalah nasionalisme dan etika publik. Bagaimana pandangan nasionalisme dan etika publik menurut Saudari Mardiana Rahmawati? Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang nasionalisme dan etika publik. Nasionalisme yaitu suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme bagi seorang ASN juga diwujudkan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Lalu, implementasi nilai-nilai nasionalisme ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Misalnya, tetap taat beribadah dalam kesibukan bekerja. Selanjutnya juga bisa ketika kita melayani publik, kita bersikap adil. Serta ini yang lebih penting, kita sebagai ASN wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara dengan tidak menyebarkan hoaks atau berita-berita yang dapat memicu perpecahan negeri ini. Untuk selanjutnya yaitu etika publik.
Etika publik yaitu refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab kita sebagai pelayan publik. Menerapkan 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun merupakan salah satu bentuk implementasi dari etika publik. Terima kasih penjelasannya, Saudari Mardiana Rahmawati. Lalu, bagaimanakah pandangan Saudara Teguh Adirianto tentang nilai aneka yang merujuk pada komitmen mutu dan anti korupsi? Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Komitmen mutu di sini adalah upaya untuk menjaga kualitas pelayanan publik dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi. Harapannya apa? Harapannya adalah pelayanan publik dapat berjalan dengan cepat dan dapat memberikan kepuasan pada warga yang membutuhkan pelayanan publik. Nah, kepuasan warga akan memberikan efek positif kepada masyarakat bahwa negara itu mampu, negara itu hadir untuk melayani warganya dengan baik. Penerapan komitmen mutu bisa dilaksanakan dengan cara yaitu 1. Selalu menyapa dan ramah terhadap warga. 2. Melayani masyarakat dengan cepat. 3. Meningkatkan pelayanan mutu yang sesuai standar. Nah, tadi itu tentang komitmen mutu. Sekarang selanjutnya adalah tentang anti korupsi. Anti korupsi sendiri merupakan usaha untuk menolak kecurangan dalam hal penggelapan uang negara, suap maupun gratifikasi. Nah, untuk penerapan anti korupsi antara lain yaitu 1. Meningkatkan spiritualitas dan kesadaran bahwa semua tindakan yang kita lakukan itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman etika dan moral karena inilah yang menjadi tolak ukur kita untuk menentukan yang baik maupun yang buruk. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan atau wawasan tentang anti korupsi, baik jenis-jenisnya atau hukumannya dan cara pencegahannya seperti apa. Nah, dengan mendengarkan podcast ini kita juga menambah wawasan kita tentang anti korupsi. Ya, saya kira pendapat tentang komitmen mutu dan nasionalisme seperti itu, Mbak. Terima kasih. Baik, semoga kita bisa membiasakan diri untuk berperilaku sesuai nilai-nilai dasar aneka dan tetap menjaga integritas kita sebagai seorang ASN ya. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi, aneka itu saling terkait dan berkesinambungan. Kita sebagai seorang ASN dituntut untuk selalu mengerti, memahami, dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat menjalankan tugas. Apakah ada tambahan lagi tentang nilai-nilai aneka? Untuk penerapan komitmen mutu biasanya dilakukan apel pagi untuk melihat kesiapan anggota dalam menghadapi kegiatan pada hari itu. Ya, seperti itu. Setuju sekali Mas Teguh. Selain itu, komitmen mutu juga bisa dilakukan melalui kegiatan profesional berkelanjutan seperti mengikuti diklat atau seminar dan kegiatan atau pendidikan profesi. Nah, tambah sedikit.
Nasionalisme juga bisa dilakukan dengan cara sebelum pembelajaran kita menyanyikan lagu nasional. Baik, terima kasih atas diskusi hari ini tentang ASN beraneka. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa menjadi ASN yang berintegritas dengan menerapkan nilai-nilai aneka dalam kehidupan sehari-hari dan saat bertugas. Kiranya sekian podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Sobat Aneka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.